Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran 6. Materi ini ada di halaman 39 sampai dengan 44. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 6, ayo membaca anak-anak, bacalah dengan nyaring. Judul teksnya adalah Rumahku Bersih dan Nyaman. Rumah adalah rezeki dari Tuhan. Kita merasa nyaman ketika di rumah. Ibu menjadikan rumah terasa sejuk. Ayah menjadikan rumah terasa aman. Anak-anak menjadikan rumah terasa menyenangkan. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal bersih juga mencegah mereka dari sakit. Bagaimana kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang bersih? Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan rumah bersih. Mereka bersama-sama menjaga lantai agar bersih. Ruang tengah selalu rapi, meja makan selalu bebas dari piring kotor, dapur bersih dari sampah, halaman tertata rapi. Simaklah masalah-masalah berikut ini, sampaikan saranmu di depan kelas, lakukan secara berkelompok. Baik, Ibu memberi contoh dimulai dari masalah yang nomor 1 anak-anak. Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Lani? Ibu memberi contoh sarannya anak-anak. Sebaiknya setelah berganti pakaian, Lani segera menyapu lantai rumahnya supaya bersih. Masalah yang kedua, Edo ingin rumahnya rapi. Bibi selalu merapikan rumah Edo. Sudah 1 minggu Bibi pulang kampung. Rumah Edo tampak berantakan. Apa saranmu untuk Edo? Baik, Ibu memberi contoh. Sebaiknya Edo menggantikan tugas Bibi merapikan rumahnya agar rumahnya tetap rapi. Masalah yang ketiga, Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Baik, ini Ibu memberi contoh saran. Seharusnya Dayu meminta tolong Ibu merapikan kamarnya dan dia membantu Ibu. Masalah yang keempat anak-anak, Ibu Beni ingin meja makan di rumahnya bersih. Beni hampir selalu meninggalkan sisa makanan di meja. Apa yang seharusnya Beni lakukan? Baik, Ibu memberi contoh sarannya. Seharusnya Beni menghabiskan makanannya dan membersihkan meja makan. Masalah kelima anak-anak, Siti ingin rumah yang menyenangkan. Ia sedang bersedih. Ayah dan Ibu Siti sedang menengok nenek di kampung. Bagaimana seharusnya Siti bersikap? Sarannya, sebaiknya Siti menghibur diri dengan merapikan rumahnya agar rumahnya jadi menyenangkan. Lanjut ke materi ayo menulis anak-anak. Bagaimana saran teman-temanmu? Bagus bukan? Apakah kamu masih ingat saran-saran temanmu? Tuliskan satu saran pada tempat yang tersedia. Jelaskan maksud saran tersebut. Baik, Ibu mengambil satu contoh saran anak-anak. Seharusnya Dayu meminta tolong Ibu merapikan kamarnya dan dia membantu Ibu. Maksudnya, seharusnya Dayu meminta tolong kepada ibunya untuk merapikan kamarnya. Dan dia juga harus membantu ibu merapikan kamarnya. Lanjut ke materi ayo berlatih anak-anak. Bermain adalah hak bagi semua anak. Udin dan kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng. Kaleng tempat menyimpan kelereng jatuh. Oleh karena itu, kelereng berserakan di ruang tengah. Udin dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama.
Jumlah kelereng semuanya 600 buah. Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Udin? Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Kakak Udin? Tuliskan jawabanmu di tempat yang tersedia. Buatlah 5 kemungkinan. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Ini berarti kita membuat 2 penjumlahan bilangan yang hasilnya adalah 600. Ini yang dikumpulkan Udin dan juga Kakak Udin. Ibu misalkan saja di sini Udin mengumpulkan 300. Nih, berarti Kakak Udin caranya kita kurangi. 600 dikurang 300. Di sini Ibu menghitung di sini 600 ini dikurang dengan 300. Ini kita kurangkan. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 0, 0. 6 dikurang 3, 3. Jawabannya di sini 300 anak-anak. Selanjutnya di sini Ibu memberi contoh 250 seperti ini. Berarti yang kedua 600 ini kita kurangi dengan bilangan 250. Kita kurangi. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 5 tidak bisa pinjam depan di sini. Jadi 5. 6 dipinjamkan 1, sisa 5. Di sini masuk jadi 10. 10 dikurang 5, 5. 5 dikurang 2, 3. 350 anak-anak, Ibu tulis di sini 350. Sekarang dimisalkan Ibu menulis di sini 475. Ditambah titik-titik hasilnya 600. Ibu tulis di sini pengurangannya 600 dikurang dengan 475. Kita cermati. 0 dikurang 5 tidak bisa pinjam depan, di sini juga 0, pinjam depan lagi. 6 dipinjamkan 1, sisa 5. 1 masuk ke sini. Jadi 10 dipinjamkan 1, ini tinggal 9, di sini jadi 10. 10 dikurang 5, 5. 9 dikurang 7, 2. 5 dikurang 4, 1. 125 anak-anak, tulis di sini 125. Contoh yang keempat, misalkan di sini ini 340 misalkan. Tulis yang keempat berarti 600 dikurang dengan 340. Kita kurang. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 4 tidak bisa pinjam depan. Di sini tinggal 5. Sini jadi 10. 10 dikurang 4, 6. 5 dikurang 3, 2. 260 anak-anak. Tulis di sini 260. Sekarang yang kelima. Misalkan saja di sini Ibu membuat contoh 290 misalkan saja. Berarti 600. Ini kita kurangi dengan 290. Sini. Kita kurangi. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 9 tidak bisa kita pinjam depan. Di sini jadi 5, di sini jadi 10. 10 dikurang 9, 1. 5 dikurang 2, 3. 310 anak-anak. Ibu tulis di sini 310. Nanti anak-anak bisa membuat bilangan sendiri nih, tidak harus sama dengan Ibu. Lanjut ke materi ayo mencoba anak-anak. Andai banyaknya kelereng tidak 600, tentukan bilangan lainnya. Lalu buatlah perhitungannya. Ibu memberi contoh di sini misalkan kelerengnya 750. Ibu tulis di sini 750. Sini. Tulis di sini 750. Selanjutnya kita jumlahkan dua bilangan yang hasilnya 750. Misalkan saja di sini 300 anak-anak, ditambah titik-titik sama dengan 750. Yang ke satu berarti 750. Ibu kurangi dengan 300. Kita kurangkan. 0 dikurang 0, 0. 5 dikurang 0, 5. 7 dikurang 3, 4. 450 di sini. Lanjut yang kedua, misalkan saja 350 di sini. Berarti yang kedua di sini 750 kita kurangi dengan 350. Kita kurangi anak-anak. 0 dikurang 0, 0. 5 dikurang 5, 0. 7 dikurang 3, 4. 400. Berarti di sini 400. Contoh lain, misalkan saja 425. Sekarang kita kurangkan yang ketiga. 750 kita kurangi dengan 425.
Kita kurangi. 0 dikurang 5 tidak bisa, pinjam depan. 5 dipinjamkan 1, sisa 4. Ini masuk jadi 10. 10 dikurang 5, 5. 4 dikurang 2, 2. 7 dikurang 4, 3. 325 anak-anak. 325. Lanjut penjumlahan yang keempat. Misalkan saja Ibu menulis di sini 500. Yang keempat Ibu hitung 750 kita kurangi dengan 500 di sini. 0 dikurang 0, 0. 5 dikurang 0, 5. 7 dikurang 5, 2. 250 anak-anak. 250. Sekarang Ibu memberi contoh misalkan saja 517. Ini bisa. Ini yang kelima. 750 dikurangi dengan 517 anak-anak. Misalkan saja 0 dikurang 7 tidak bisa, pinjam depan. Ini jadi 4, ini jadi 10. 10 dikurang 7, 3. 4 dikurang 1, 3. 7 dikurang 5, 2. 233 anak-anak. 233. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri nih. Lanjut ke materi, ayo berdiskusi anak-anak. Udin dan Mutiara ingin rumahnya selalu rapi. Apa saja kewajiban yang harus Udin dan Mutiara lakukan? Apa saja hak Udin dan Mutiara? Diskusikan dengan temanmu. Kemudian tulislah hasil diskusimu. Baik, di sini Ibu memberi contoh cara mengisi tabelnya anak-anak, dimulai dari kewajiban. Nih, yang pertama adalah merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Yang kedua, setelah bermain, mainan dirapikan kembali. Yang ketiga, meletakkan sepatu di rak sepatu. Yang keempat, meletakkan tas sekolah di tempatnya. Yang kelima, setelah selesai belajar, buku-buku dirapikan kembali. Dan yang keenam, merapikan meja makan setelah makan. Selanjutnya haknya, tinggal di rumah yang bersih dan rapi. Selanjutnya, belajar di rumah yang bersih dan rapi, tidur di kamar yang bersih dan rapi, bermain di rumah yang bersih dan rapi, makan di meja makan yang bersih dan rapi, dan berkumpul bersama keluarga di rumah yang bersih dan rapi. Lanjut ke materi, ayo bercerita anak-anak. Kamu sudah mengetahui kewajiban dan hak berkaitan dengan rumah. Apakah kamu sudah melaksanakan di rumahmu? Kamu tentu pernah melaksanakan kewajiban dan hak berkaitan dengan rumah. Ceritakan di depan kelas. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Ini judulnya adalah kewajiban dan hakku berkaitan dengan rumah. Aku bersyukur karena aku dan keluargaku memiliki rumah sendiri. Kami sekeluarga berusaha menjaga agar rumah tetap bersih dan rapi. Kami sekeluarga merasa nyaman tinggal di rumah. Aku membantu ibu membersihkan rumah setiap pagi. Setelah belajar, aku selalu merapikan kembali buku-bukuku. Aku juga merapikan kembali mainanku setelah selesai bermain. Sepulang sekolah, aku meletakkan sepatu dan tas sekolahku di tempatnya. Setelah makan, aku juga membantu ibu merapikan meja makan. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.